Organisasi buruh atau serikat buruh merupakan salah satu elemen pergerakan yang sangat berperan penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Referensi tentang peran buruh dan sepak terjang para tokohnya dalam upaya kebangkitan nasional sangat jarang dibahas dalam materi-materi sejarah di sekolah kita. Uniknya, sejarah organ buruh di Indonesia selama ini selalu diasosiasikan kepada Gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan tokohnya seperti Samaun, Darsono, Alimin Prawirodirjo hingga Tan Malaka. Tapi tahukah Anda, pencetus gerakan buruh di Indonesia dan pemimpin organisasi buruh yang paling berpengaruh pada masa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia bukanlah nama-nama seperti Samaun ataupun tokoh-tokoh komunis lainnya, melainkan seorang pangeran keraton Pakualaman, cendekiawan pertanian, dan sosok ningrat yang dijuluki si Raja Mogok dari Sarekat Islam. Ya, dia adalah Raden Mas Suryo Pranoto Suryaningrat. Raden Mas Suryo Pranoto Suryaningrat lahir pada tanggal 11 Januari 1871 di lingkungan Keraton Pakualaman, Yogyakarta. Suryo Pranoto yang memiliki nama kecil Iskandar mempunyai adik bernama Suwardi Suryaningrat atau kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, satu dari 3 serangkai. Kedua bersaudara ini adalah putra dari Kanjeng Pangeran Harya Suryaningrat, dan Kanjeng Pangeran Harya Suryaningrat adalah putra tertua dari Sri Paduka Pakualaman III. Dengan demikian, silsilah ini menegaskan bahwa Suryo Pranoto adalah seorang bangsawan dengan status sosial yang sangat tinggi, bahkan disejajarkan dengan bangsa Eropa kala itu. Status sosial yang demikian membuat Suryo Pranoto mendapatkan hak istimewa untuk bisa menempuh pendidikan di sekolah Eropa. Pendidikan dasar Suryo Pranoto diselesaikan di Els. Pasca dari Els, beliau menempuh kursus pegawai setingkat Mulo hingga memperoleh lisensi kepegawaian dari pemerintah kolonial dan mulai merintis karir sebagai abdi negara meskipun pekerjaan itu tidak disukainya. Walaupun menyandang gelar pangeran dengan segala privilege-nya dan statusnya disejajarkan dengan orang-orang Eropa yang hidup di Hindia Belanda, Suryo Pranoto justru tidak menyukai gemerlap kehidupan istana. Bahkan, beliau sangat menentang perilaku diskriminasi dan rasisme yang ditunjukkan oleh pemerintah kolonial terhadap pribumi. Prinsip beliau yang menentang diskriminasi dan rasisme dianggap pemerintah kolonial sebagai perbuatan onar. Akibatnya, Suryo Pranoto beberapa kali dimutasi. Berawal dari instansi pemerintah daerah di Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke Gresik, lalu ke Tuban. Di kantor pemerintah daerah Tuban, Suryo Pranoto sampai menempeleng atasannya yang adalah orang Belanda karena membela rekan sejawatnya. Pasca kejadian tersebut, Suryo Pranoto lantas kembali ke Yogyakarta dan menjadi Wedana Sentana dengan pangkat Panji atau setara kepala bagian administrasi Istana Pakualaman. Keresahan Suryo Pranoto terhadap diskriminasi dan rasisme serta maraknya praktek lintah darat yang dialami pribumi membuatnya menginisiasi usaha gotong royong atau koperasi simpan pinjam. Usaha tersebut bernama Mardi Kaskaya yang didirikan pada tahun 1900. Setahun setelah pendirian Mardi Kaskaya, Suryo Pranoto memprakarsai sebuah klub pertemuan bernama Society Sutroharjo yang berfungsi sebagai perpustakaan dan forum diskusi. Suryo Pranoto secara pribadi melengkapinya dengan berbagai macam buku bacaan. Jejaring kolonial ternyata mengamati gerak-gerik organisasi Mardikaskaya maupun Society Sutroharjo. Keberadaan keduanya memantik konflik dengan para rentenir karena menjegal bisnis mereka, dan oleh Belanda dianggap memicu keresahan di masyarakat. Sebagai upaya menghambat pergerakan Suryo Pranoto, pemerintah kolonial mengirimnya ke Buitenzorg atau Bogor untuk disekolahkan di Middelbar Landbouw School atau MLS, sebuah sekolah pertanian milik pemerintah Hindia Belanda, dengan tujuan agar lebih mudah diawasi. Namun jiwa juang seorang Suryo Pranoto tak pernah pudar. Di Bogor, naluri pergerakannya justru semakin tinggi. Posisi Bogor yang dekat dengan Batavia, serta meningkatnya intensitas komunikasi dengan kalangan intelektual muda yang berpikiran sama dengannya, menggerakkannya bergabung ke dalam Perhimpunan Budi Utomo pada tahun 1908. Meskipun akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari Budi Utomo pada tahun 1915 dan memilih Sarekat Islam sebagai organisasi perjuangannya. Sebab menurutnya, Budi Utomo kurang progresif dan anti kerakyatan. Setelah lulus dari MLS di Bogor, pemerintah kolonial mengangkat Suryo Pranoto sebagai Kepala Dinas Pertanian atau Landbouw Consulen, sekaligus memimpin Sekolah Pertanian di Dieng, Wonosobo. Sebab beliau mengantongi 2 ijazah sekaligus, yakni sebagai ahli pertanian dan guru ilmu pertanian.
Namun bekerja kepada pemerintah kolonial sepertinya memang bukan passion Suryo Pranoto. Pada 1914, beliau mengundurkan diri secara heroik di hadapan residen Belanda. Hal tersebut dilakukannya karena beliau marah setelah melihat seorang pegawai pribumi dipecat hanya karena bergabung menjadi anggota Sarekat Islam. Tidak terima dengan perlakuan orang Belanda terhadap saudara sebangsanya, Suryo Pranoto membawa perkara ini ke pengadilan. Puncaknya, beliau menyobek-nyobek ijazahnya sambil berseru di hadapan residen Belanda bahwa ia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan bersumpah tidak akan bekerja lagi untuk orang-orang asing yang telah merugikan bangsanya. Bergabungnya Suryo Pranoto ke dalam Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto yang saat itu baru terpilih sebagai pemimpin sentral Sarekat Islam atau CSI menempatkannya di posisi penting. Periode 1915 sampai 1917, Suryo Pranoto duduk sebagai komisioner CSI. Tahun berikutnya ia dipercaya menjadi wakil bendahara. Dan di kisaran waktu yang sama, ia kemudian mendirikan organisasi buruh pertama bernama Adi Dharma yang fokus mengurus tabungan pekerja, koperasi pertukangan, pendidikan, dan kesehatan. Gerakan ini sebenarnya pernah ia usulkan kepada para pengurus Budi Utomo, namun ditolak. Sementara itu, di Sarekat Islam, Suryo Pranoto menggagas berdirinya Personil Fabriks Bond atau PFB pada 1917 sebagai organisasi buruh yang berafiliasi kepada Sarekat Islam. Suryo Pranoto akhirnya muncul sebagai salah satu pemimpin SI yang paling diperhitungkan setelah Cokro Aminoto, sekaligus motor gerakan kaum buruh yang memusingkan pemerintah kolonial. Sepanjang 1918 dan 1919, Suryo Pranoto memimpin kaum buruh melakukan aksi mogok kerja besar-besaran, hingga julukan si Raja Mogok pun melekat pada dirinya. Menyandang status Pangeran Paku Alaman membuat Suryo Pranoto sangat dihormati di kalangan akar rumput. Ia pun gigih memperjuangkan nasib kaum buruh yang diupah sangat rendah. Tidak bisa dipungkiri, pengaruh Suryo Pranoto merupakan salah satu faktor penting yang membuat Sarekat Islam menjadi perhimpunan rakyat terbesar di Indonesia kala itu. Sejarah pun mencatat, jumlah anggota Sarekat Islam pada 1919 menembus angka 2,5 juta orang, meliputi basis massa Islam dan elemen buruh. Gelar pangeran, kemewahan istana dan jabatan pada pemerintahan Hindia Belanda dengan segala hak istimewanya tidak membuat seorang Suryo Pranoto tutup mata dengan fakta penjajahan atas bangsanya. Justru hak istimewa dan kecerdasan yang ia miliki membuatnya memilih posisi menentang diskriminasi dan membela hak-hak rakyat. Dan itu meninggalkan kursi nyamannya. Ia bisa memilih untuk tetap menjadi pangeran, nyaman di istana atau menikmati jabatan di pemerintahan kolonial. Namun ketidakadilan di depan matanya menggerakkannya meninggalkan semua itu. Bahkan setelah Indonesia merdeka, Suryo Pranoto lebih memilih untuk menjadi guru. Ia mengabdikan sisa hidupnya di bidang pengajaran, termasuk memberikan bimbingan kepada kaum muda melalui lembaga taman siswa. Maka rasanya tak berlebihan bila gelar pahlawan nasional diberikan kepada beliau tertanggal 30 November 1959. Beliau wafat pada 15 Oktober 1959 di usia 88 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Kota Gede, Yogyakarta dengan upacara kehormatan. Setahun berselang, pemerintah memberikan penghargaan Mahaputra untuk sang pangeran pembela rakyat. Semoga konten kali ini bermakna. Mari komen di bawah apa pelajaran yang bisa kita petik. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu merasa konten ini bermanfaat. Akhir kata, salam takzim.